Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marzuki, Ketua Tim PHP 2D Himadistra Visip Utu. Di sini judul kami terkait pengembangan literasi pendidikan bagi anak-anak Kampung Lancong, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat. Yang pertama terkait masalah identifikasi permasalahan, di mana desa yang menjadi sasaran kami memiliki 3 permasalahan utama, yaitu anak-anak kampung masih rendah literasi, orang tua kurang peduli, serta tidak adanya sarana dan juga sarana di kampung tersebut. Metode pelaksanaan kami ada 2, ada metode pemberdayaan dan juga ada tahapan pelaksanaan yang kami bangun dari observasi sampai dengan pelaksanaan festival literasi anak. Tujuan pelaksanaan kami sendiri itu bagaimana caranya anak-anak Kampung Lancong itu dapat meningkat literasinya. Untuk capaian pelaksanaan sendiri, yang pertama kami kaji dari segi potensi, kemudian kami kaji dari kondisi awal daripada masyarakat di sana, kemudian kami mulai melaksanakan kegiatan, yaitu setelah adanya pengumuman kelulusan, kami lakukan observasi lanjutan, kemudian kami melakukan rapat penyamaan persepsi, kemudian juga kami lanjutkan dengan open donasi buku, kemudian kami lanjutkan dengan persiapan instrumen, alat, dan bahan pelaksanaan program yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program ke depannya. Kami mantapkan di bulan Juli. Kemudian di awal Agustus kami mulai melakukan sosialisasi awal yang dihadiri oleh berbagai stakeholder pemerintahan dan juga masyarakat di Kabupaten Aceh Barat. Kemudian di Agustusnya juga kami langsung melakukan penginapan di Kampung Lancong karena mengingat jarak antara kampus dan juga Lancong itu sekitar 45 km. Kalau menempuh jarak sekitar 1 jam 40 menit, makanya kami berinisiatif untuk melaksanakan nginap selama 2 bulan penuh di sana. Ya, kami di malam penginapan pertama kami disambut baik oleh masyarakat setempat, yaitu kami dikumpulkan di dalam masjid, kemudian kami melakukan pengenalan diri masing-masing dan juga pengenalan terhadap program-program yang akan kami lakukan ke depannya. Di bulan September dan sampai Oktober kami melaksanakan pembuatan perpustakaan. Yang pertama kami mendirikan perpustakaan di samping TK, yang dimana gedung TK memiliki dua sekat. Ada sekat yang pertama untuk ruangan TK, ada satu lagi untuk ruangan perpustakaan yang sudah Dicik Gampung berikan kepada kami. Namun ternyata setelah observasi daripada dosen pembimbing menyarankan bahwa untuk dipindahkan perpustakaan ke tempat baru karena mengingat akses daripada TK tersebut hanya bisa diakses di pagi hari, tidak bisa diakses sampai sore hari. Kemudian dosen pembimbing melakukan audiensi dengan Bapak Kepala Desa, kemudian mendapatkan solusi dan diberikan tempat baru yang lebih luas. Maka kami melakukan pemindahan, walaupun kami sudah melakukan beberapa pengecatan dan juga renovasi di sana, karena mengingat tidak efektivitasnya nanti, maka kami mengikuti arahan dosen pembimbing untuk memindahkan perpustakaan tersebut ke tempat yang baru. Nah, berikut tempat yang baru. Kami laksanakan dari tahap persiapan bahan sampai tahap dekorasi. Kemudian di September-Oktobernya juga kami melakukan pengejaran literasi dan juga transformasi literasi, yang dimana pengajaran kelas literasi kami lakukan sebanyak 2 bulan, yang mana dalam 2 bulan itu 1 minggu kami lakukan 5 kali pertemuan, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan juga Jumat. Nah, yang dimana kalau ditotalkan kami mencapai sekitar 40 kali pertemuan bimbingan belajar kepada anak selama kurang lebih 3 jam per hari, yaitu mulai jam 2 sampai juga dengan jam 5 sore. Dari kegiatan tersebut kami melihat antusiasme daripada anak-anak sangat tinggi. Di minggu pertama mungkin memang masih baru, di minggu kedua, yang ketiga sampai keempat kami melakukan evaluasi, ternyata adanya tingkat ketertarikan anak untuk mengikuti bimbingan belajar sehingga dapat meningkatnya literasi anak di Kampung Lancong. Kemudian di Sabtu minggunya kami melakukan transformasi literasi melalui kegiatan latihan tari tradisional. Yang selanjutnya kami juga melakukan pelatihan kepada orang tua yang kami lakukan pada 1 Oktober, yang dimana orang tua sangat antusiasme untuk datang pada acara tersebut. Dan juga dalam acara ini sebenarnya yang menjadi narasumbernya itu dari Dinas Kearsipan dan juga Dinas Pendidikan, tapi karena cuaca pada hari tersebut hujan curam dan juga adanya ketakutan dari dosen pembimbing dan juga pemateri untuk melalui pegunungan di daerah Gunung Lancong, maka kami secara inisiatif untuk menggantikan peran mereka.
dengan bermodalkan keberanian dan juga bahan yang kami kumpulkan, alhamdulillah kami sukses melaksanakan pelatihan pola asuh kepada orang tua ini, walaupun sebenarnya terjadinya rocker daripada pemateri dan juga narasumber. Yang selanjutnya kami juga melakukan edukasi pada orang tua melalui spanduk dan juga poster. Kemudian kami juga melakukan transformasi literasi melalui penanaman tanaman herban. Kami menggandeng di sini Genbi Komisariat Universitas Teguh Umar. Kemudian di kami melakukan kegiatan finger painting. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan lomba festival yang kami bagi kepada 3 level anak. Kemudian setelah siangnya kami melakukan lomba, di malam harinya kami melakukan awarding night kepada masyarakat, kepada anak daripada pemenang lomba yang diikuti oleh ratusan daripada masyarakat Kampung Lancong dan juga segenap tamu undangan yang kami turut undang pada acara tersebut. Nah, yang kedua poin indikator PKP 2 itu tingkat keberhasilan metode, yang dimana kami bisa menyatakan keberhasilan metode kami di sini mencapai 100%, yang mana indikatornya ada 5. Yang pertama, kami sudah mampu untuk mencapai terbentuknya anak-anak yang memiliki literasi yang tinggi berdasarkan data paparan tersebut. Kemudian terdirinya perubahan persepsi orang tua, yang dimana kami ukur melalui kegiatan absen anak-anak, yang dimana pada minggu pertama dan juga kedua, anak-anak hanya datang sekitar 76 sampai 105 kali pertemuan anak-anak. Kemudian di minggu ketiga, 4, 5 sudah mulai naik tingkat intensitas anak-anak. Hal ini membuktikan bahwa adanya partisipasi ataupun dorongan di orang tua untuk menganjurkan anak-anaknya untuk mengikuti kelas ajaran bimbingan belajar yang kami lakukan. Secara otomatis orang tua sudah mampu untuk memedulikan pendidikan ke arah lebih baik jauh sebelum kami melaksanakan program. Di segi remaja juga adanya keinginan remaja untuk menjadi pengurus perpustakaan yang sudah kami bangun, dan juga kami juga sudah membangun pojok literasi dan juga terbangunnya kemitraan kerjasama dengan berbagai instansi. Berikut juga kami membangun branding Gampong Sada Literasi Ane. Di segi capaian luaran, kami mencapai semua luaran yang sudah kami janjikan, mulai dari profil dan poster, publikasi media sosial, panduan metode, dan juga video kegiatan. Di capaian tambahan, kami menjanjikan draft jurnal, kami juga sudah selesai. Kami juga sudah mempublikasi media regional dan juga media cetak. Kami sudah membuat pojok literasi, kami membuat organisasi collab, kami juga mengadakan transformasi literasi melalui kegiatan kesenian dan juga pertanian. Kami juga membuat MOU kerjasama dengan mitra. Yang pertama kearsipan perpustakaan, yang kedua pendidikan Aceh Barat, yang ketiga SD Negeri Lancong, yang keempat Kecamatan Sungai Mas, yang kelima Genbi Komisariat UTU, dan juga kami membuat surat perjanjian kerjasama desa binaan antara UTU dan juga Gampung Lancong yang ditandatangani langsung oleh Bapak Kajur ADM dan juga Bapak Kecik Gampung Lancong. Kemudian di segi kesesuaian pelaksanaan dalam aspek biaya, personil, waktu, dan metode, yang di biaya kami mengalami sedikit perubahan karena adanya pemindahan tempat, dan juga di segi metode kami masih melakukan metode yang sama. Di segi personil adanya tambahan anggota sukarelawan yang dari Himadistra Himpunan Ilmu Administrasi Negara. Di segi kekompakan tim kami sangat kompak, dibuktikan dengan semua kegiatan itu ikut terlibat semua tim, dan juga di segi frekuensi komunikasi dengan dosen sangat memberikan kontribusinya, yang dimana dosen turun ke lapangan sebanyak 21 kali. Beliau menggait kemitraan dan juga beliau melakukan segala aktivitas yang dapat berkontribusi bagi kegiatan kami pada setiap kegiatan pelaksanaan. Kami juga sering komunikasi online dengan dosen. Kemudian di segi persentase mahasiswa yang terlibat, semua mahasiswa terlibat, baik anggota tim yang ada dalam SK dan ataupun anggota tim yang ada di luar SK. Peran yang dilakukan dosen sangat banyak. Yang pertama itu terlibat dalam proses pengadaan mitra sampai dengan pengarah dalam pelaporan kegiatan. Berikut bukti pendukung daripada pernyataan tersebut, dan juga potensi keberlanjutan program dari adanya permintaan aparat Gampong untuk dilanjutkan program dengan tahun 2022, dan juga kami membuat transformasi literasi bagi anak-anak ke depannya. Berikut adalah bukti dokumentasi tambahan yang dapat kami sampaikan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, salam literasi mengabdi